Air adalah salah satu elemen di dunia yang paling banyak digunakan. Entah sekedar untuk cuci muka, mandi, minum, mengisi kolam renang, bikin kopi, masak mie instan. Air juga jadi bagian penting dari motor kesayangan kita. Di Cebi ada air aki, air coolant, lalu air untuk membersihkannya. Begitu berartinya air untuk semua makhluk hidup di dunia, membuat rasa penasaran gua tentang air makin tinggi. Dari rasa penasaran itulah, gue coba membaca dan mencari tahu lebih jauh tentang air. Dan gue menemukan satu fakta menarik tentang sebuah kota yang ada kaitannya dengan air bernama Banyuwangi. Kota di ujung Pulau Jawa yang legenda masyarakatnya menyebutkan jika nama Banyuwangi berasal dari sebuah sumur atau mata air yang terus mengalir sampai sekarang, dan dalam waktu-waktu tertentu, airnya berbau wangi sekali. Sebuah legenda yang menarik perhatian gue. Karena itulah gue merencanakan perjalanan ke kota Banyuwangi untuk mencari tahu lebih jauh tentang asal-usul kota Banyuwangi. Halo Bung, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Perjalanan kali ini gue akan eksplor Banyuwangi bersama sahabat touring gue yang selalu bilang iya kalau diajak kemanapun dan kapanpun, Mr. Ebi Ozer. Setelah kami melakukan touring bareng ke Bromo, gue pribadi ngerasa cocok aja sama dia. Orangnya asik dan yang terpenting easy going, Bung. Oh ya, kita janjian di sebuah minimarket di daerah Tabanan tadi. Semoga cuaca hari ini sampai 2 hari ke depan cerah ya. Karena pengalaman terakhir touring ke Bromo lumayan melelahkan karena terus diguyur hujan. Touring kali ini persiapan kami berdua cukup matang, walaupun jaraknya terbilang dekat. Hanya sebatas nyebrang pulau saja sudah sampai. Beberapa kali kami menyempatkan bertemu untuk membahas segala sesuatu yang menarik di Banyuwangi. Bukan hanya menarik di mata, tapi kali ini gue coba mencari tahu lebih jauh tentang legenda asal nama kota Banyuwangi. Rencananya kami akan mengunjungi Sumur Sri Tanjung, Hutan Dejawatan, Hutan Alas Purwo, Kawah Ijen, Kawah Wurung, dan beberapa tempat lainnya. Yuk ikutin terus perjalanan kami, Bu. Let's ride and roll. Sampai di jalan masuk Pelabuhan Gilimanuk, macetnya luar biasa. Mungkin antriannya mengular sampai 2 km. Sepertinya lalu lintas ramai sekali karena kemarin adalah long weekend. Ya, beginilah kondisi pelabuhan penyeberangan di Bali sebelum dan sesudah hari libur. Bisa dipastikan akan selalu ramai. Kami memutuskan membeli tiket kapal di loket yang berada di area parkiran pelabuhan sebelum pintu masuk. Nah, benar saja kan seperti yang sudah kami perkirakan sebelumnya, Bung. Kalau penyeberangan hari ini akan ramai sekali. Wah, gua nggak bisa membayangkan kalau naik kendaraan roda 4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masuk kapal? Mungkin bisa berjam-jam lamanya. Bisa jadi masuk kapal berbarengan dengan matahari terbit. Ini dia salah satu kelebihan jika kita mengendarai sepeda motor. Bisa selip kiri, selip kanan. Masuk di antara badan bis dan truk pun tak masalah selagi ada ruang yang cukup. Ngomongin ruang jadi teringat, sekarang gua nggak bisa leluasa selap-selip ya. Karena touring kali ini dibekali produk dari Apsara Indonesia, Sideback Escape 20. Sideback Escape 20 dari Apsara ini berkapasitas 20 liter di masing-masing tasnya. Jadi total gue bisa bawa 40 liter untuk touring ke Banyuwangi. Selain desainnya yang menarik karena stylenya adventure sekali menurut gue, fitur tahan airnya pun sudah gue coba sebelum berangkat touring. Dan hasilnya sangat memuaskan. Di bagian dalamnya atau lapisan innernya menggunakan bahan mikrobalon sehingga bisa dipastikan tahan air. Untuk strapnya juga pakai bahan yang berkualitas sehingga ketika disesuaikan panjang dan pendeknya lebih mudah dan kuat. Bakal penguncinya solid sekali build quality-nya. Nah, yang paling menarik dari Sideback ini adalah fitur quick release-nya. Gua bisa dengan mudah melepas tas dari motor tanpa harus setup ulang semuanya.
karena side bag ini menggunakan holder pad sebagai wadah tasnya. Jadi buat gue yang sering bawa peralatan elektronik kayak kamera, laptop, drone, dan lain-lain, bisa lebih tenang dan mudah kalau mau melepas side bag-nya. Tapi yang namanya barang buatan manusia, tentunya nggak ada yang sempurna, Bung. Kekurangan side bag ini adalah ketika isinya kurang, bentuk tasnya jadi kurang kotak, jadi kurang sedap dipandang mata gitu. Mari kita uji kekuatan dan efisiensi side bag Escape 20 dari Apsara Indonesia untuk overland di Banyuwangi. Menunggu di antar kendaraan yang tidak mematikan mesin itu memang sangat tidak menyenangkan. Selain suara yang saling beradu sehingga berisik, yang pasti udara jadi tidak sedap untuk dihirup. Semua terlihat terburu-buru untuk cepat masuk ke barisan terdepan, begitu ada aba-aba dari staf pelabuhan. Pemandangan yang cukup aneh ya, bukankah kalau sudah di barisan antrian tetap akan mendapatkan giliran? Gua salah ya, ini kan negara plus 62, yang kebanyakan masyarakatnya kalau ada kesempatan untuk menyodok, akan dilakukan tanpa memikirkan antrian. Nah, itu dia salah satu contohnya. Kalau kalian perhatikan, si Cebi parkirnya terhimpit di antara pintu kapal dan bagian belakang sebuah bis. Itu karena saking berebut semua kendaraan untuk parkir secepatnya di dalam kapal. Tak apalah, yang penting sudah masuk kapal dan siap menyeberang. Seperti biasa, sebelum istirahat di dalam kapal, gue menikmati suasana pelabuhan dulu di tengah malam. Dan Ebi sepertinya sudah memilih tempat untuk menyandarkan badan. Kami berlayar dulu ya, Bung. Kebiasaan gua ketika bangun pagi saat touring adalah minum air putih dan melakukan olahraga ringan. Olahraga itu penting. Sebelum kita riding, badan juga harus kuat. Gua di Ijen Trans itu 2. Wah, ini tempatnya asik banget sih. Seperti di rumah sendiri. Sepuluh menit setelah gua mandi, Ebi pun bangun lalu mandi, dan kita berdua langsung melahap pizza yang gua bawa dari Palmilla Bali Beach Club, tempat gua kerja. Sambil melahap beberapa potong pizza yang rasanya masih enak walaupun sudah berganti hari dan berpindah pulau, diskusi tentang tempat-tempat yang akan kami kunjungi pun berlangsung. Ebi terlihat sangat bersemangat sekali menceritakan jalur turun ke Kawah Wurung, yang menurut dia akan jadi sesuatu yang baru buat gua. Tidak lupa setelah sarapan dan menyeruput kopi, kami menyempatkan untuk berjalan-jalan di sekitar penginapan. Oh iya, di video selanjutnya, gua yakin akan mengingatkan kalian semua tentang serunya masa kecil kita. Kejadian masa sekolah yang sepertinya hampir semua anak pernah mengalaminya. Ayo tulis di kolom komentar, siapa yang dulu kalau hari Senin telat upacara bendera harus tunggu di luar gerbang sekolah. Semangat ya adik-adik, meraih masa depan tak akan pernah ada kata telat.
Selamat pagi Bung, let's ride and explore Banyuwangi. Wah, semangat banget ya gua pagi ini, walaupun masih agak flu. Oh ya Bung, just info, Guest House Ijen Transito 2 menurut gua recommended banget Bung. Serasa di rumah sendiri. Pemiliknya sangat ramah dan setia menunggu kami sampai jam 3 dini hari tadi. Kalau kalian berniat ke Banyuwangi, sekedar untuk transit atau menginap, gua sarankan ke Ijen Transito 2 Bung. Untuk harganya juga sangat bersahabat di kantong. Dan yang pasti, nyaman sekali. Tujuan pertama kami ke rumah dinas Bupati Banyuwangi untuk mengunjungi Sumur Sri Tanjung yang jadi cikal bakal nama kota Banyuwangi. Sebelum ke sana, gue udah menghubungi pihak terkait untuk menanyakan apa saja syarat dan ketentuannya. Karena kan rumah dinas orang nomor 1 di Banyuwangi, jadi nggak bisa sembarangan untuk masuk ke dalamnya. Dan jawabannya menyenangkan sekali, Bung. Khas orang-orang Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahannya. Kalau ada yang tanya kenapa tujuan awal kami ke Sumur Sri Tanjung, jawabannya adalah gue percaya setiap kota itu punya sejarah dan keunikannya sendiri. Dan satu hal lagi, mengunjungi sejarah atau tempat yang jadi cikal bakal sebuah kota itu seperti Kulo Nuwun kalau kata orang Jawa. Sembari mengingat bagaimana perjuangan para pendahulu mendirikan kota sampai seperti sekarang ini. Ingat ya Bung, kita semua lahir dan besar dari sebuah sejarah. Jadi sayang sekali kalau sampai melupakannya. Perjalanan kami ke rumah dinas Bupati Banyuwangi yang dituntun Google Maps ternyata menyenangkan sekali. Kami dituntun melewati jalan perkampungan di tengah kota yang harus gua akui satu hal, bersih sekali Bung. Meski dijuluki kota santet di beberapa artikel yang gua baca di Google, tapi begitu melakukan perjalanan di sini, rasanya julukan itu tidak tepat sama sekali. Beberapa kali berpapasan dengan warga lokal, gue coba menganggukkan kepala, yang kemudian dibalas dengan senyum yang bikin perjalanan makin menyenangkan. Entah berapa banyak senyum dari tadi yang bertebaran, mengiringi perjalanan kami menuju rumah dinas Bupati Banyuwangi. Sampai di rumah dinas Bupati, kami disambut dengan baik oleh beberapa orang staf di pos penjagaan. Oh ya, mari gua perkenalkan dengan Pak Sofyan, yang akan menemani kami untuk tur masuk ke dalam rumah dinas. Bupatinya tidak kayak bermalam, maksudnya tidak menginap. Dan ini mulai terbentuknya mulai tahun 1771. Dan ini kayunya asal dari alas pulau. Termasuk lantai ini Pak, yang kita injek. Peninggalan Bupati pertama Banyuwangi tahun 1771. Kalau zaman dulu disebut Bangket, setelah hotel bintang 4. Kebanyakan kayak gini lah. Kemiren. Sumur Sri Tanjung. Untuk airnya masih aktif, apalagi kebanyakan orang kayak clay mineral katanya. Awal mulanya kota Banyuwangi berawal dari Sumur Sri Tanjung ini. Selesai tur di dalam rumah dinas, mata gua tertuju ke pohon beringin besar di area parkiran. Ternyata pohon ini diperkirakan umurnya sudah lebih dari 250 tahun. Luar biasa ya Bu, tetap terjaga sampai sekarang. 250 tahun dan masih berdiri. Jangan seperti yang ada di Bali ya, ditebang untuk dijadiin beach club atau villa. Halo Bung, kembali ke Kuda Besi dengan pengalaman yang luar biasa buat gue pribadi. Bisa masuk dan mendapatkan informasi yang valid tentang rumah dinas Bupati Banyuwangi.
Ada beberapa hal yang sangat menarik tadi. Yang pertama di area pendopo yang ternyata kayu penyangga dan lantainya masih asli dari tahun 1771. Lalu di bagian atap ada peninggalan dari Bupati pertama Banyuwangi dari tahun yang sama. Gak ketinggalan ternyata ada bekas bunker yang sekarang difungsikan sebagai tempat menginap tamu-tamu kehormatan. Lalu rumah suku osing dengan kasur otentiknya yang bikin gua bertanya-tanya. Begitu kuatnya warna merah dan hitam untuk menangkal sesuatu yang bersifat goib. Dan terakhir bisa melihat langsung sumur Sri Tanjung yang sangat bersejarah. Dan beruntungnya kami dipersilahkan untuk membasuh muka menggunakan air dari sumur tersebut. Saat minum sedikit airnya tadi, terasa seperti air biasa di mulut. Tapi setelahnya kok seperti menenangkan hati ya? Entah memang khasiatnya atau hanya sebatas sugesti. Jadi nggak sabar ke tujuan selanjutnya. Hutan di Jawatan. Yuk, ikutin terus perjalanan kami, Bung. Let's ride and roll. Sebelum masuk di Jawatan, kami mampir ke sebuah warung untuk makan siang, tepat di depan jalan masuk di Jawatan. Kalau melihat pemandangan seperti ini, ingin rasanya cepat-cepat pulang, lalu duduk berdua bersama si kecil yang sedang senang bercerita. Rezeki itu tak selalu tentang uang. Bertemu dengan orang-orang baik dalam perjalanan yang suka berbagi cerita adalah bagian dari rezeki yang masuknya di kantong hati ini. Oh ya, jika kalian akan berlibur ke Banyuwangi, kalian wajib mampir ke warung rawon Bu Sri yang lokasinya tak jauh dari jalan masuk hutan di Jawatan. Rawonnya juara banget, Bung. Nih abis makan rawon, kita cuman abis 36.000 udah kenyang banget nih. Ibu, terima kasih Bu. Kembali bersama tim JJ Ang Motors. Sampai di loket, kami membayar tiket sambil bertanya, bolehkah kami masuk sambil mengendarai sepeda motor? Dan ternyata diperbolehkan. Wah, menarik sekali, Bung. Sebelum masuk di area parkiran, kami bertemu pengendara lain dari klub motor NMAX asal Pulau Batam dan Bintan. Wah, seru pasti mendengarkan cerita panjang mereka untuk sampai ke sini. Tapi sebelum itu, yuk kita nikmati hutan di Jawatan. Let's ride and roll. Gimana perjalanannya? Mantap bro. Sebagai orang Banyuwangi belum pernah kesini? Belum pernah. Bohong. Baru kali ini kesini. Lewat sering. Lu terus di Banyuwangi ngapain aja? Tidur, makan, tidur. Bertemu teman-teman NMAX dari Batam dan Bintan. Luar biasa perjalanannya. Mereka akan menuju ke
Lombok. Ini Om Hendra. Om Hendra, Halo, luar salam biasa dari perjalanan ya Om. Mantap. Biasa Om, ekspor Om. Ini dari Bintan, luar biasa perjalanannya. Mantap, gaspol. Setelah bertukar nomor kontak dan saling berbagi cerita dengan teman-teman dari klub NMAX asal Pulau Sumatera, mereka bergegas pamitan karena harus melalui perjalanan panjang ke Pulau Lombok. Sehat selalu ya Bung Hendra dan Bung Bintan. Sampai ketemu lagi. Kami pun melanjutkan untuk menikmati hutan di Jawatan dengan duduk-duduk santai, sambil membicarakan betapa beratnya perjalanan selama 8 hari dari Pulau Sumatera sampai Banyuwangi oleh teman-teman NMAX tadi. Ditambah lagi mereka masih harus ke Pulau Bali untuk selanjutnya ke Pulau Lombok dan kembali lagi ke Pulau Sumatera. Wah, membayangkannya saja sudah terasa capek. Salut untuk Bung Hendra dan Bung Bintan. Akhirnya sampai juga di Jawatan, sebuah hutan yang dipenuhi dengan pohon trembesi berusia ratusan tahun yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Dan pada akhirnya jadi tempat wisata yang menarik. Jujur ya, begitu masuk ke sini tuh walaupun ada beberapa kendaraan boleh masuk, tapi udaranya terasa sangat luar biasa, seger banget sih. Beda banget gitu. Gila. Emang ya, dunia tanpa pohon tuh udah bisa dipastikan panas banget sih. Ya semoga Bali tidak makin banyak ya pohon-pohon yang berusia ratusan tahun ditebang hanya untuk dijadikan beach club atau villa atau bahkan hotel-hotel mewah yang cuma bisa ditempati oleh orang-orang berduit. Halo Bung, kembali ke Kuda Besi untuk menuju hutan yang penuh cerita mistis ala Purwo. Sekaligus mengunjungi salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang tersisa di dalam hutan. Kalau melihat Google Map, perjalanan kami membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dari di Jawatan tadi. Kondisi jalannya aspal halus dengan pemandangan sawah di kiri dan kanan. Jalannya juga terbilang cukup sepi Bung, jadi bisa memacu si Cebi lebih cepat. Wah, so berani kenceng ya gua. Kalau udah nyentuh 70 atau 80 aja biasanya gue udah ngendorin lagi, nggak mangas. Entah ya Bung, karena faktor umur atau memang kurang berani. Tapi sekarang lebih menikmati perjalanan dengan santai saja. Ya, ada kalanya memacu si Cebi dengan kecepatan tinggi jika memang sedang sangat dibutuhkan. Tapi gue merasa kalau si Cebi ini ada di kecepatan 80 ke atas, getarannya cukup mengganggu Bung. Jadi kurang nyaman mengendarainya. Makanya lebih memilih santai saja. Kalau lihat pemandangan sawah seperti ini, mengingatkan gua ketika 7 tahun yang lalu datang pertama kali di Bali. Walaupun sudah banyak bangunan, tapi jauh lebih banyak area persawahan saat itu. Dulu salah satu rute favorit gua kalau pas libur adalah jalan-jalan ke daerah Canggu hingga Prerenan. Karena pada saat itu memang asik sekali jalan-jalan sore ke arah sana. Sekarang kalau tidak ada keperluan mendesak, gua memilih untuk tidak ke sana. Selain tidak ada lagi pemandangan seperti ini, macetnya sudah di luar batas. Kalau bicara Canggu, sekarang ini memang jadi sebuah problematika yang rumit untuk diselesaikan, Bung. Di satu sisi, daerahnya jadi sangat maju pesat sekali, baik dari ekonomi ataupun destinasi wajib bagi para pecinta hiburan malam. Tapi di sisi lainnya, budaya dan tanah leluhur yang seharusnya dijaga juga mulai hilang. Belum lama gue baca tentang satu daerah di Canggu yang berganti nama menjadi New Moscow. Gokil ya Bung. Itu kan berarti ada indikasi bahwa di daerah tersebut banyak dihuni warga negara Rusia. Sepertinya bukan hanya menjadi penghuni sekarang ini, tapi bisa jadi sudah jadi pemilik area tersebut.
Ngeri memang melihat kawasan Canggu dan sekitarnya sekarang ini. Saking merajalelanya turis asing di kawasan tersebut, nggak sedikit yang tinggal dan menjadi pengusaha. Tinggal dan berusaha sih boleh-boleh saja, asal mengikuti segala macam regulasi yang sah. Tapi sekarang sepertinya lebih banyak yang melakukannya dengan cara ilegal. Kalau lihat update sosial medianya Mbok Niluh Jelantik, sepertinya hampir setiap hari ada saja pengaduan masyarakat tentang ulah maupun usaha-usaha ilegal para WNA. Entah ini karena pengawasan pemerintah yang kurang ketat, sehingga mereka bisa semudah itu melakukan apapun yang mereka mau, atau karena masyarakat kita yang terlalu mudah ramah dan menganggap bahwa semua turis asing itu adalah segalanya. Gue secara pribadi walaupun bukan warga asli Bali, tapi gue menyambut gembira loh, Mbok Niluh Jelantik terpilih menjadi salah satu pejabat publik. Karena ketika beliau terpilih, paling tidak di Bali ada yang berani bersikap dan berteriak jika ada ketidakberesan dalam segala hal. Khususnya permasalahan dengan turis asing. Karena kalau terus didiamkan, nggak menutup kemungkinan warga asli Bali akan tergusur, seperti halnya warga Betawi di Jakarta. Kalau sudah begini, menurut pribadi gua, Bali itu bukan overtourism, Bung, melainkan sudah diinvasi. Begitu masuk kawasan Alas Purwo, perjalanan kami ditemani pohon jati di kiri dan kanan jalan. Gua merasa belum ada kesan mistis di jalan ini, Bu. Yang gua rasain hanya sejuk dan udaranya jauh lebih segar dibandingkan di kota tadi. Memang sih, kalau menurut Google Map, kami belum sampai di jantungnya Taman Nasional Alas Purwo. Wah, nggak sabar rasanya untuk melihat langsung peninggalan Kerajaan Majapahit yang bernama Situs Kawitan. Selain Situs Kawitan, di Alas Purwo juga banyak banget spot-spot yang bisa dikunjungi. Ada beberapa pantai, padang savana, dan yang paling baru adalah tempat menginap untuk para peneliti di dalam area Alas Purwo. Yuk, ikutin terus perjalanan kami. Let's ride and roll! Oh ya Bung, jika kamu datang ke sini, gua sarankan untuk mengisi penuh tangki kendaraanmu, karena pom bensin sangat jauh sekali jaraknya. Kami sempat salah perhitungan tadi, jadilah kami isi bensin eceran di pinggir jalan. Ya, bukan tanpa sebab jika gua secara pribadi agak khawatir ketika isi bensin di luar pom bensin resmi. Sebelum gua punya si Cebi, beberapa kali motor gua mengalami kendala yang lumayan berat, karena terbiasa mengisi bensin eceran di pinggir jalan. Ternyata masalahnya adalah banyaknya kandungan air dan minyak kotor di mesin motor gua. Gawat ya. Gua nggak bermaksud menyamaratakan semua penjual bensin eceran ya, Bung. Ini pengalaman pribadi gua aja, makanya jadi khawatir. Banyak juga kok penjual bensin eceran yang jujur menjual bensin baik dari takaran maupun isinya. Nah, itu dia, sudah terlihat gapura selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo. Akhirnya kita sampai ke Alas Purwo. Selamat siang, Pak. Dari Denpasar, Bali, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Masuk kawasan Taman Nasional Alas Purwo, kesan pertama kali yang gua tangkap adalah sejuk. Karena pohon di kawasan ini besar dan cukup rindang. Mungkin usianya sudah puluhan, bahkan ada yang ratusan tahun, Bung. Rasanya tenang sekali berjalan di sini. Terkadang melihat beberapa monyet berkeliaran bebas. Beberapa kali juga terlihat kijang yang berjalan di antara besarnya pohon. Oh ya, Bung, untuk informasi ya, kawasan Taman Nasional Alas Purwo ini dihuni banyak sekali spesies hewan. Mulai dari hewan darat seperti babi hutan, anjing hutan, banteng, lutung, bahkan macan tutul. Selain hewan darat, beberapa spesies burung juga banyak ditemukan di sini. Yang menarik, selain hewan darat dan udara, di sini juga merupakan rumah bagi hewan laut seperti penyu, Bung.
Ya, karena di pesisir pantainya banyak ditemukan jenis penyu. Sampai di situs Kawitan yang jadi peninggalan kerajaan Majapahit, aroma wanginya dupa langsung tercium. Situs yang dikelilingi pepohonan tinggi menjulang dan rindang membuat sinar matahari yang masuk sedikit, menjadikan suasana situs cenderung redup, hening, dan sakral. Entah ini hanya perasaan gua atau memang di sekitar area situs ini begitu magis. Dan akhirnya gua memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya setelah ada beberapa orang yang sepertinya akan melakukan ritual di dalam. Halo Bung, kembali ke Kuda Besi. Setelah selesai mengunjungi situs Kawitan yang aura mistisnya tuh kerasa banget. Selain arsitektur situs yang sangat menarik karena terdiri dari bongkahan batu besar yang disusun rapi serta dipahat begitu indah, begitu masuk ke dalamnya ada beberapa batu besar yang ditutup kain warna kuning dan kain kotak-kotak ala Bali gitu Bung. Dimana di atas batu-batu tersebut banyak sekali terdapat sajen atau banten. Wah, saat masuk ke dalam tadi sih gua ngerasain hal unik Bung. Rasanya seperti ada yang mengikuti di kiri dan kanan gua. Seperti layaknya kita masuk ke dalam kerajaan atau istana. Satu hal lagi yang menarik adalah ada beberapa orang yang sedang melakukan ritual dengan menggantungkan baju lalu membakar dupa di bawahnya. Dilanjutkan dengan menyiramkan cairan di botol kecil seukuran botol parfum ke arah bajunya. Lalu duduk bersila di depannya sambil merapalkan kalimat yang tak bisa gue dengar. Setelah itu, mereka menyusun bunga melingkar di atas dupa yang masih menyala. Dan terakhir membungkus bajunya di kain hitam yang diikat tali yang dihiasi bunga warna merah dan putih. Unik sekali kan Bung? Dan tak lazim di mata gue. Sebenarnya hampir keseluruhan ritual gue rekam lengkap Bung. Namun ketika selesai, gue coba berkenalan dan berbincang dengan mereka untuk meminta izin menjadikan ritual mereka secara lengkap masuk jadi bagian di video ini. Tapi jawabannya jangan karena satu dan lain hal. Tak apa buat gua Bung. Karena biasanya setelah merekam suatu objek, gua pasti meminta izin juga. Jauh-jauh akhirnya kita menemukan pantai lagi. Pantai. Tapi pantainya jauh lebih sepi sih.